Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Oh iya, kalian pernah dengar tidak? Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada beberapa hal, di antaranya yaitu pendidikan. Karena adanya pandemi ini, pendidikan yang mulanya dilaksanakan secara tatap muka haruslah beradaptasi dengan menggunakan media yang ada, termasuk media online yang tersedia di dalam handphone. Namun, meskipun pembelajaran itu harus berubah untuk sementara waktu dengan menggunakan media online, tidaklah menutup kemungkinan bahwa kita juga masih tetap bisa belajar, bahkan kita juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan meskipun tidak bertemu secara langsung dengan guru ataupun teman-teman kita. Dan perlu kita ketahui, tak hanya pendidikan yang terkena dampak dari adanya pandemi ini, tetapi ekonomi pun juga terkena dampaknya. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang kesulitan dalam mencari pendapatan pada saat pandemi ini. Salah satu cara agar seseorang tersebut bisa terus menjalankan usahanya dan juga dapat mencukupi kebutuhannya, yaitu dia harus menghasilkan uang dengan cara bekerja. Namun, pada saat pandemi ini banyaklah hal yang terjadi. Ada yang di PHK, usahanya sepi, bahkan ada yang terpaksa untuk menutup usahanya. Hingga muncullah yang namanya pinjol, yaitu pinjaman online. Yang mana pinjaman online ini menawarkan solusi untuk masalah ini. Banyak sekali penawaran dalam media sosial mengenai pinjaman online. Akan tetapi, berdasarkan data yang didapat, pinjaman online ini malah membuat problem baru, dikarenakan suku bunga sangatlah tinggi, hingga membuat orang yang melakukan pinjaman online kesulitan untuk mengembalikannya. Dan tahukah kalian, jika di dalam Islam, suku bunga itu termasuk kategori riba. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa sih riba itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai riba, bank, dan juga asuransi. Materi yang akan kita pelajari mengenai riba, bank, dan juga asuransi terdapat dalam kelas 10 semester 2. Dan untuk lebih jelasnya mengenai materi yang akan kita pelajari minggu ini, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba. Pengertian riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan atau ziyadah. Sementara menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dasar hukum riba. Dasar hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Di dalam melakukan transaksi atau jual beli, terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman atau batas kewajaran, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga identik dengan nuansa sebuah transaksi pemerasan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf
wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang memiliki arti sebagai berikut. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga yaitu macam-macam riba. Para ulama fikih membagi riba menjadi 4 macam, yaitu riba fad, riba nasi'ah, riba qardi, dan ribayat. Yang pertama yaitu riba fad. Riba fad adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Sebagai contoh adalah tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Kelebihan yang disyaratkan itu disebut riba fad. Supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus ada 3 syarat, yaitu syarat yang pertama, barang yang ditukarkan tersebut harus sama. Syarat yang kedua yaitu timbangan atau takarannya harus sama. Dan syarat yang ketiga yaitu serah terima pada saat itu juga. Macam-macam riba yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda yang dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis, atau selain yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya adalah menjual barang dengan sejenisnya tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan. Seperti menjual 1 kg beras dengan 1,5 kg beras yang dibayarkan setelah 2 bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang disyaratkan inilah yang disebut riba nasi'ah. Macam-macam riba yang ketiga yaitu riba qardi. Riba qardi adalah meminjam sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya, Andi meminjam uang kepada Arman sebesar Rp500.000. Kemudian Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar Rp550.000. Inilah yang disebut riba qardi. Macam-macam yang terakhir yaitu ribayat. Ribayat yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadinya serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. Penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan ribayat. Selanjutnya yaitu hikmah dilarangnya riba. Hikmah diharamkannya riba yaitu menghindari tipu daya di antara sesama manusia, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil, memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, dan yang terakhir yaitu melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik. Materi selanjutnya yaitu tentang bank. Dalam materi bank ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang pengertian bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca yang berarti meja.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga merupakan tempat penyimpanan yang terbaik dan juga aman, serta tempat meminjam dana yang teratur. Oleh karena itu, bank ini menolong manusia dalam menghadapi kesulitan yang berhubungan dengan keuangan. Yang kedua yaitu fungsi bank. Ada beberapa fungsi dari bank ini, yaitu yang pertama, sebagai tempat untuk menyimpan dana masyarakat dan juga menyalurkan dana masyarakat ke publik. Yang kedua, untuk mengatur dan juga menjaga stabilitas peredaran uang. Yang ketiga, sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan yang terbaik dan juga aman. Yang keempat, untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis bank. Terdapat beberapa jenis dari bank ini. Yang pertama yaitu dilihat dari segi kepemilikan. Dalam segi kepemilikan terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu bank milik pemerintah. Bank ini merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal dari bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang didapat pun dimiliki oleh pemerintah. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan juga Bank Tabungan Negara. Yang kedua yaitu bank milik swasta nasional. Bank ini merupakan bank yang seluruhnya ataupun sebagian besar dari sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya pun menjadi milik swasta. Contohnya yaitu Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank Mega, Bank Niaga, dan juga Bank Universal. Yang ketiga yaitu bank milik koperasi. Bank milik koperasi ini merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh pemerintah yang berbadan hukum koperasi, seperti Bank Umum Koperasi Indonesia atau biasa disebut sebagai Bukopin. Yang keempat yaitu bank milik Asia. Bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya itu dimiliki oleh pihak asing atau pihak luar negeri. Contohnya yaitu ABN, Amrobank, Bank of America, dan juga Bank of Tokyo. Dan yang kelima yaitu bank milik campuran, di mana bank ini sahamnya itu dimiliki oleh pihak asing dan juga pihak swasta nasional, dan secara mayoritas sahamnya itu dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya seperti Bank Sakura Swadharma, Interpacific Bank, dan juga Mitsubishi Buana Bank. Jenis bank yang kedua yaitu dilihat dari sistem pengelolaannya. Terdapat 2 jenis bank yang dapat dilihat dari sistem pengelolaannya. Yang pertama yaitu bank konvensional. Bank konvensional ini biasanya disebut juga sebagai bank dengan sistem bunga, yang mana bank ini ada 2, yaitu bank umum dan juga bank pengkreditan rakyat. Yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah ini biasanya juga disebut sebagai bank dengan prinsip bagi hasil. Karena belum ada kata sepakat dari para ulama mengenai hukum bank konvensional, dan sementara umat Islam ini harus mengikuti perkembangan ekonomi, sehingga perlu adanya jalan keluar. Oleh karena itu, lahirlah yang namanya bank syariah dengan sistem prinsip bagi hasil. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bank syariah. Apa sih bank syariah itu? Bank syariah merupakan suatu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam.
Lalu, prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama yaitu efisiensi. Mengacu pada prinsip saling tolong-menolong untuk berikhtiar agar tujuan dalam mencapai laba sebesar mungkin. Dan biaya yang dikenakan itu wajar, tidak terlalu kurang dan tidak terlalu berlebihan. Yang kedua yaitu keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzolimi, saling ikhlas mengikhlaskan antara pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasilnya, baik untung maupun rugi. Yang ketiga, kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Adapun prinsip-prinsip yang lain menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu bank syariah tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan juga objek-objek yang haram. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Akad di sini dimaknai sebagai fasilitas atau produk perbankan yang digunakan oleh bank syariah. Istilah satu ini memiliki arti yang mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara bank dan nasabah atau pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut juga dimuat informasi mengenai hak dan kewajiban, standar operasional, serta persyaratan yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Mengacu pada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 9 akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah. Kesembilan akad tersebut diantaranya yaitu yang pertama adalah wahdah, adalah suatu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang tersebut kepada pihak yang diberi kepercayaan yaitu bank syariah dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Lalu yang kedua yaitu mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan modal kepada pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad ini. Sedangkan untuk kerugian sendiri ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua ini mengalami kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Akad yang ketiga yaitu akad musyarakah. Akad ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan porsi dananya masing-masing. Yang keempat yaitu akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli ini membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Lalu yang kelima yaitu ada akad salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabahnya. Lalu yang keenam adalah akad istiqna, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang tertentu yang telah disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Lalu ada akad ijarah, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Lalu ada akad ijarah mutahniyah bitamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Lalu yang terakhir ada akad qard. Akad ini adalah akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai hukum bank dalam Islam. Hukum bank dalam Islam sendiri terbagi menjadi 3 dikarenakan terdapat 3 kelompok yang berpendapat mengenai bagaimana sih kehadiran bank ini. Yang pertama yaitu kelompok yang mengharamkan. Mengapa diharamkan? Dikarenakan bank sendiri memakai sistem bunga, yang mana sistem bunga itu sendiri merupakan riba
dan riba dalam Islam diharamkan. Maka ulama yang berpendapat demikian merekomendasikan agar tidak berhubungan dengan bank yang memakai sistem riba kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa. Adapun ulama yang mengharamkan diantaranya adalah Abu Zahra, adalah guru besar Fakultas Hukum di Kairo, Mesir. Yang kedua ada Abu A'la al-Maududi, yaitu ulama Pakistan, dan Muhammad Abdullah al-Arabi, Kairo. Yang kedua yaitu kelompok yang tidak mengharamkan. Mengapa tidak diharamkan? Dikarenakan mereka berpendapat bahwa kegiatan bermuamalah dengan bank bukan perbuatan dilarang. Lalu, bank sendiri dalam suatu negara merupakan kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, sehingga pelaksanaan bank hukumnya boleh atau mubah. Dan yang terakhir adalah kelompok yang masih menganggap bahwa keberadaan bank ini masih samar atau subhat. Mengapa demikian? Mereka yang berpendapat demikian beralasan bahwa bank adalah sesuatu yang baru dan nasnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang berarti jaminan. Sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Namun dalam konteks Islam, asuransi terdapat beberapa istilah, yaitu takaful, takmin, Islamic insurance. Kemudian perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu akad muawadhah, yaitu akad yang di dalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya. Yang kedua, akad gharar, karena masing-masing dari kedua belah pihak, penanggung dan tertanggung, pada waktu melaksanakan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil. Kemudian asuransi syariah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, atas dasar ta'awun, tolong-menolong, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Kemudian asuransi syariah ini bersifat tabarruk atau mudarbah. Kemudian manfaat asuransi syariah yang pertama, tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota. Yang kedua, implementasi dari anjuran Rasulullah agar umat Islam saling tolong-menolong, jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat, meningkatkan efisiensi, pemerataan biaya, dan sebagai tabungan. Hukum asuransi dalam Islam. Yang pertama, haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi dan Muhammad Bahil Al-Muti. Mereka beralasan bahwa asuransi sama dengan judi. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, asuransi mengandung unsur riba, dan asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran, preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Kemudian hukum yang kedua yaitu mubah. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqah, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Mereka beralasan bahwa tidak ada nas yang melarang asuransi. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian hukum yang ketiga yaitu subhat. Alasan yang mengatakan asuransi subhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham mengenai materi riba, bank, dan juga asuransi? Jika sudah, mari kita mengujinya dengan evaluasi. Coba kalian perhatikan di sekitaran lingkungan kalian. Apakah ada kegiatan yang tergolong ke dalam kategori riba? Kemudian, berikan tanggapan kalian mengenai kegiatan tersebut. Dan jangan lupa, tugas ini dikumpulkan minggu depan. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga barokah.
Mari kita ucapkan hamdalah bersama untuk menutup pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.